Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Vincentius Ferreri, Santa Juliana. Biografi yang pertama, Santo Vincentius Ferreri. Santo Vincentius Ferreri dikenal sebagai pembuat mujizat, wartawan hari kiamat, dan pentobat orang-orang berdosa. Ferreri adalah seorang anak yang dikaruniai rahmat istimewa. Pada usia 14 tahun, ia menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bidang filsafat di Valencia. Pada usia 17 tahun, Ferreri diterima pada Ordo Dominikan dan diutus ke Barcelona, Spanyol pada tahun berikutnya. Setelah beberapa lama ia mengajar filsafat di Lerdia, ia kembali ke Barcelona. Setelah lama belajar di Toulouse, Prancis, kepribadian dan cara hidup Ferreri menarik hati Kardinal Pedro de Luna ketika terjadi skisma besar di kalangan gereja barat. Kemudian Luna mengangkat Ferreri sebagai pembantunya untuk menangani persoalan kepausan di Avignon. Ketika Kardinal Luna dipilih menjadi paus, Ferreri menjadi penasehat dan bapa pengakuan pribadi paus di Avignon. Ia menolak penunjukan atas dirinya menjadi seorang kardinal dan pemimpin beberapa kantor gereja karena ia lebih suka berkarya sebagai seorang misionaris di antara umat. Kira-kira tahun 1398, Ferreri diserang demam yang membahayakan. Ketika itu ia mengalami penampakan Yesus bersama Santo Dominikus dan Fransiskus Assisi. Dalam penglihatan itu, Yesus memerintahkan Ferreri untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Setelah penampakan ini, Ferreri sendiri kembali dan bersiap diri melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Selama 20 tahun, Ferreri mengelilingi Spanyol, Italia, Jerman, dan Switzerland untuk mewartakan Injil bagi pertobatan orang-orang berdosa. Khotbahnya selalu dilaksanakan di luar gereja karena ruang katedral tidak bisa menampung jumlah umat yang hadir. Ferreri berhasil membawa kembali orang-orang berdosa ke jalan yang benar di setiap negara yang dikunjunginya. Tuhan Yesus menganugerahkan kepadanya kemampuan berbahasa sehingga khotbahnya dapat dimengerti oleh para pendengarnya yang berbahasa lain, bahkan para petani sederhana sekalipun. Sekali peristiwa dalam khotbahnya, ia meramalkan Bernardinus dari Siena, hadirin yang turut mendengar khotbahnya ketika itu, kelak akan dihormati gereja sebagai seorang santo. Juga kepada Alfonso Barjo, Ferreri mengatakan bahwa ia akan memberikan gelar kudus kepada Ferreri ketika ia menjabat sebagai paus. Ramalan-ramalan ini kemudian terpenuhi setelah Ferreri meninggal dunia. Proses penyelidikan terhadap Ferreri dilakukan. Setelah 873, mujizat diperiksa dan dinyatakan benar. Panitia penyelidikan menghentikan pekerjaan mereka. Mujizat terbesar ialah cara hidupnya yang keras, yang penuh dengan doa, mati raga, dan tapa, tetapi tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai pewarta Injil. Vincentius Ferreri meninggal dunia di Vannes, Inggris pada tanggal 5 April 1419. Biografi yang kedua, Santa Juliana. Hari Raya Tubuh Darah Kristus yang sama dengan Hari Raya Sakramen Maha Kudus masuk di dalam lingkaran penanggalan gereja atas dasar wahyu Tuhan kepada Juliana dari Cornelion.
Prosesnya sangat rumit dan lama, serta meminta pengorbanan yang tidak kecil dari Suster Yuliana sendiri. Penglihatan ajaib yang dialaminya membawa dia kepada suatu masa penderitaan yang lama, hingga hari raya itu direstui oleh pemimpin tertinggi gereja dan dirayakan oleh seluruh gereja. Pesta ini dirayakan pada hari Minggu biasa setelah masa Paskah, tepatnya pada hari Minggu biasa sesudah hari raya Tritunggal Maha Kudus. Yuliana lahir di Belgia. Pada umur 5 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Maka ia dititipkan di sebuah biara di Mont Carnelion. Pada tahun 1200, di gunung ini terdapat 2 buah biara Santo Agustinus, yang satu untuk kaum pria dan yang satu untuk kaum wanita. Di sana terdapat beberapa buah rumah, ada usaha perkebunan dan peternakan sapi. Di beberapa rumah, para biarawan atau biarawati itu merawat banyak orang sakit lepra. Untuk menghindari bahaya ketularan penyakit lepra, maka Yuliana dan adiknya Agnes dipisahkan di sebuah rumah pertanian yang tidak jauh dari rumah induk. Di situ mereka diasuh oleh Suster Sapiencia. Tugas mereka ialah belajar, membersihkan rumah, memelihara bunga-bunga, dan menjaga sapi. Kedua kakak beradik ini selalu ikut serta dalam doa, ikut serta dalam perayaan Ekaristi, dan ikut serta dalam upacara-upacara lainnya. Yuliana menaruh hormat yang tinggi kepada sakramen Maha Kudus yang diterimanya setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi. Ia juga suka sekali membaca buku-buku karya Santo Agustinus, Santo Bernardus, dan karya-karya lain di dalam perpustakaan. Pada usia 16 tahun, Yuliana mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat bulan purnama yang aneh sekali. Pinggirannya tercabik. Ia ragu-ragu memastikan arti penglihatan itu. Apakah itu suatu godaan dari roh jahat atau pewahyuan Tuhan? Ia berdoa memohon agar Yesus menerangkan kepadanya arti penglihatan itu. 2 tahun kemudian, Yesus menampakkan dirinya kepada Yuliana dan menerangkan arti penampakan itu, bahwasannya bulan itu adalah lingkaran tahun liturgis gereja dengan berbagai hari raya. Sementara cabikan pada pinggiran purnama itu menandakan bahwa lingkaran tahun liturgi gereja belum sempurna, oleh karena tidak adanya hari raya khusus untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Yesus meminta Yuliana untuk menyampaikan kepada pemimpin gereja agar segera menempatkan suatu hari raya khusus untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Dengan takut-takut Yuliana berkata, "Ah Tuhan, janganlah aku yang kau tugaskan untuk menyampaikan hal itu. Serahkan saja tugas ini kepada seorang imam yang saleh dan terpelajar." Akan tetapi Yesus menjawab, "Kaulah orang yang kuanggap layak untuk tugas luhur ini. Justru orang lemah, namun berbakti kepadaku, layak untuk menjalankan tugas ini." Hari dan tahun berjalan hingga Yuliana menjadi suster di biara Santo Agustinus Mont Carnelion. Karena kedudukannya yang masih rendah, ia tidak berani membuka rahasia penampakan itu dan pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepadanya. Baru ketika ia terpilih sebagai prior pada tahun 1225, ia mulai membuka rahasia penampakan dan pesan Tuhan Yesus itu. Mula-mula ia mengatakan pesan Tuhan Yesus itu kepada Eva, seorang pertapa wanita yang saleh dan pintar.
Eva selanjutnya berbicara dengan para imam. Sementara itu, Yuliana terus berdoa agar semua orang dapat menerima dengan baik pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepadanya. Pada dasarnya, pemimpin gereja setempat dan para ahli tidak menolak memasukkan pesta sakramen Maha Kudus dalam kalender liturgis gereja. Hasil pertama diperoleh pada tahun 1246, yaitu tatkala Hari Raya Corpus Christi disetujui dan diresmikan oleh Uskup J. Panteleon. Namun sejak itulah Yuliana mengalami banyak penderitaan. Banyak orang termasuk imam-imam mencap Yuliana sebagai orang yang kerasukan setan. Banyak pula dakwaan dan kritik lain terhadapnya yang menuduh dia memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin biara untuk ambisi pribadi, mempromosikan penemuannya tentang Hari Raya Sakramen Maha Kudus itu. Ia dipecat dari kedudukannya sebagai pemimpin biara dan diusir dari biara itu. Ia lalu pergi bergabung dengan Eva di pertapaannya. Akhirnya setelah mengalami begitu banyak penderitaan fisik dan batin, Yuliana meninggal dunia pada tanggal 5 April 1258. Sepeninggal Yuliana, Eva wanita pertapa itu melanjutkan perjuangannya yang didukung oleh uskupnya J. Panteleon. 8 tahun kemudian, Hugo provinsi Ordo Dominikan yang mengenal baik Yuliana terpilih menjadi paus di Roma dengan nama Paus Urbanus IV. Tidak lama kemudian, pada tahun 1264, Paus Urbanus IV menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai pesta gereja. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku dari Santo dan Santa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.